Ya, Abu Bakar Ba'asyir bebas pastinya tetap terus dipantau, tetap terus diawasi, bahkan kepulangannya Jumat esok juga dengan pengamanan ketat. Tapi apakah memang masih ada potensi yang mungkin terjadi jika tidak betul-betul diamati setiap gerak-gerik dari Abu Bakar Ba'asyir, munculnya sel-sel terorisme baru? Atau juga tidak, itu akan saya bahas di malam hari ini. Mas Al-Qaidar, Ya, selamat malam pengamat malam. terorisme kita. Sambil saya menunggu narasumber saya lainnya berencana mengundang juga Pak Ansat Baik. Iya, Sebelumnya mungkin saya ke Mas Al-Qaidar dulu. iya. Kepulangan dari Abu Bakar Ba'asyir pastinya sudah difikirkan bagaimana proses pengamanan sudah pasti ketat lah. Tapi yang saat ini publik membaca-baca, sebenarnya relasi antara jaringan-jaringan terorisme masih ada dengan Abu Bakar Ba'asyir itu masih ada tidak? Sudah tidak ada lagi. Boleh dikatakan, kalaupun ada itu paling tinggal 1% saja ya dari pendukung-pendukungnya yang masih setia dari Ya. dulu ya. Jadi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini adalah Ustadz yang, ya Ustadz saya juga, Ya. yang orangnya sebenarnya agak emosional dan apa namanya ya, sering mengambil keputusan-keputusan yang kurang tepat. Artinya selama dari perkembangan gerakan Darul Islam dari tahun 80-an sampai sekarang, dia telah berkontribusi pada terjadinya 6 kali perpecahan di dalam organisasi. Jadi dia sebenarnya orang yang tidak tepat Ya. untuk menjadi manajer pergerakan. Walaupun pada saat dia memimpin Jamaah Islamiyah, Ya. Jamaah Islamiyah itu berkembang menjadi sebuah korporasi jihad yang sangat luar biasa. Tapi itu bukan karena kontribusi dan arahan dia, Baik. tapi lebih kepada adanya manajer-manajer pergerakan yang ada dari Malaysia. Oke, Gitu. kalaulah jaringan itu atau relasi itu sudah tidak ada lagi atau sudah terputus, tapi kita harus tahu bahwa Abu Bakar Ba'asyir membentuk sebuah organisasi pun bukan hanya sebatas organisasi, tapi ideologinya ini yang sangat berbahaya. Kita lihat dulu terlebih dahulu sepak terjang dari seorang Abu Bakar Ba'asyir seperti apa pemirsa. Saya akan hadirkan kepada Anda, kami punya gambaran supaya Anda bisa melihat jelas. Ini rekam jejak Abu Bakar Ba'asyir. Mulai mendirikan pesantren tepat di tahun 72, namun kemudian tahun 83 ditangkap karena menghasut untuk menolak azas tunggal Pancasila. Kemudian kita lihat berikutnya di tahun 85 tepatnya. Kita lihat di tahun 85, ya Abu Bakar Ba'asyir melarikan diri ke Malaysia saat dilakukan tahanan rumah, dan tahun 93 saat pelarian di Malaysia ia mendirikan Jamaah Islamiyah. Kemudian di tahun 99 ia kembali ke Indonesia dan merintis pembentukan Majelis Mujahidin Indonesia. Kemudian di tahun 2002 majalah Times merilis artikel mengenai keterlibatan Ba'asyir dalam peledakan Masjid Istiqlal. Kemudian kita lihat lagi masih di tahun yang sama, 2002, ya, di mana Ba'asyir mengadakan konvers di Ponpes Nguruki, menyebut ledakan bom Bali sebagai ulah Amerika. Di tahun 2004 ia ditangkap dengan tuduhan terlibat bom Bali 1 tahun 2002 dan J. Marriott. Kemudian di 2006 Ba'asyir bebas setelah mendapat remisi. 2008 Ba'asyir keluar dan mendirikan Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT, dan 2010 ditangkap kembali diduga terlibat pelatihan kelompok bersenjata di Aceh. Di 2010 dan di 2011 divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan tepat 2011. Kemudian di 2019 Presiden Jokowi sempat berencana membebaskan Ba'asyir, namun kemudian dikoreksi menjadi pembebasan bersyarat. Dan di 8 Januari 2020 ia bebas murni. Yang paling saya penasaran, mungkin pun publik penasaran, setelah belasan tahun mendapat sanksi hukum, Abu Bakar Ba'asyir
masih denial, tidak menginginkan demokrasi? Atau seperti apa ideologi di dalam kepala seorang Abu Bakar Ba'asyir? Ya, dia menganut ideologi Wahabi jihadi sebenarnya, tapi dia lebih banyak dipengaruhi oleh pengikut-pengikutnya yang populis untuk menganut ideologi takfiri. Makanya kalau orang takfiri itu suka denial. Jadi kalau dia dituduh apa begitu dan sebagainya, kemudian dia akan membantah. Dan juga apapun yang dituduhkan kepadanya itu dia akan selalu membantah begitu. Berarti meskipun belasan tahun mendapat hukuman, ideologi itu tidak bisa diurai. Ya, Pun ideologi dia itu keluar susah. masih dengan pemikiran yang sama. Ya, sebenarnya bisa ya, bisa diproses untuk dilakukan apa namanya ya, disengagement, ya, supaya dia tidak lagi terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kekerasan. Ya. Dia adalah ulama organik, kalau dalam istilah apa namanya, Antonio Gramsci itu disebut sebagai intelektual organik yang memiliki pengikut yang rela mati untuk dia. Nah, intelektual organik ini sebenarnya sangat beruntung dengan memiliki ideologi yang seharusnya dikawal sampai kapanpun. Tapi dia sendiri tidak mau membawa ideologi ini secara konsisten. Artinya dia berubah-berubah. Bahkan pernah dia berafiliasi dan berbaiat kepada ISIS. Padahal ISIS itu adalah musuhnya Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah sponsor utama Jamaah Islamiyah yang dipimpinnya dari sejak tahun 92. Jadi ketika dia berbaiat kepada ISIS itu adalah sebuah pengkhianatan secara ideologi. Jadi ideologi dia itu harusnya tetap berada di jalan jihadi, tidak pernah berubah ke takfiri. Kalau dia berubah-berubah terus, ini pengikutnya itu akan kecewa. Baik, kalau ideologi masih ada, belum bisa terurai dengan bebasnya Ba'asyir, sesuai dengan judul saya, karena ideologi masih ada, masih bisa bikin was-was. Iya, kalau ideologinya lurus ya. Tapi kalau ideologinya mencang-mencong, itu ya nggak bisa. Dia dianggap itu tidak konsisten. Dan dia berkontribusi pada 6 kali perpecahan di dalam dunia harakah, dunia pergerakan ya. Tahun 92 dia tafaruk, memisahkan diri dari negara Islam Indonesia, Ajengan Masduki. Dan dia membentuk Jamaah Islamiyah. Kemudian pada tahun berapa itu, tahun 98 dia kemudian mendukung MMI. Dan kemudian pada tahun berapa itu dia keluar dari MMI dan membentuk JAT dan menyatakan MMI itu mempraktekkan sistem Yahudi. Dan ketika tuduhan-tuduhan itu dilakukan, itu membuat orang kecewa. Kemudian tahun berapa dia membentuk JAT dan kemudian dia berbaiat kepada ISIS dan membentuk JAD. Itu juga membuat orang kecewa. Kemudian dia meninggalkan lagi JAD. Itu tambah-tambah lagi kecewa. Jadi tadinya dia sudah meninggalkan 50% pengikutnya, kemudian dia membentuk JAT meninggalkan 60%, dia bergabung dengan MMI dan meninggalkan MMI, sudah meninggalkan 70% pengikutnya, kemudian dia membentuk dia ikut terlibat di dalam JAD, itu tambah-tambah kecewa orang memisahkan diri, semuanya pengikutnya itu membentuk JAS. Nah, akhirnya dia tinggal hanya 10% lagi. Dan itu pada saat-saat terakhir itu sebenarnya sudah tidak ada lagi pendukungnya. Dia itu adalah floating leaders ya. Jadi apa namanya ya? Pemimpin yang sudah tidak lagi berakar ke atas sebagai sponsor yang berhubungan dengan Al-Qaeda yang mensponsori kegiatan-kegiatan terorisme internasional. Juga tidak berakar ke bawah. Artinya ke pengikut-pengikutnya, ke pendukung-pendukung setianya itu sudah tidak lagi ini karena semuanya sudah pada kecewa. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Al-Qaeda melihat berarti semasa bebasnya sekiranya apa yang akan diperbuat oleh apa yang banyak akan dilakukan oleh seorang Abu Bakar Ba'asyir? Dia seorang pemimpin populis ya. Dia ulama organik tapi bersifat populis, artinya dia selalu disitir dan didrive oleh pengikutnya. Jadi begitu dia keluar kemungkinan dia akan mencari pengikut ex-FPI yang tadinya sudah di bawah asuhan Habib Rizik. Habib Riziknya sudah masuk penjara sehingga para pendukungnya itu akan mengalami kehilangan induk.
dan pada saat yang sama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir keluar. Nah, kemungkinan ini Ustadz Abu Bakar Ba'asyir akan menjadi induk baru bagi ex-FPI ini. Tapi ya berbeda sekali antara masa SPI ini dengan masanya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kalau radikalisme yang dipraktikkan oleh ex-FPI ini itu cenderung nasionalistik, kemudian cenderung inklusif dalam pengertian dia bisa menerima Ahmadiyah dan juga Syiah sebagai bagian dari Islam. Sementara Ustadz Abu kan tidak bisa. Kemudian Ustadz Abu kan bersifat kekerasan, violent ulama kekerasan, ya kan. Sementara bekas FPI itu cenderung menolak kekerasan. Jadi ini apakah umat atau ex-FPI ini yang akan mengubah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir atau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang akan meradikalisasi ex-FPI ini? Menurut saya sih kelihatannya orang-orang bekas FPI inilah yang akan mengubah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke arah yang lebih soft, lebih lunak, tidak begitu tidak lagi mendukung kekerasan dan terorisme, dan tidak lagi mendukung gerakan-gerakan yang takfiri itu tadi. Dan kemungkinan kalau dia tidak seperti itu, tidak berbuat seperti itu, dia akan hilang sama sekali dari orbit atau peredaran pergerakan. Oke, nah kalau misalnya dilihat seperti ini, setelah bebas pasti akan dipantau, pasti akan diawasi. Mengingat Abu Bakar Ba'asyir ini kan ketika membuat sebuah organisasi kan pendekatannya kan melalui pengajian, melalui tabligh akbar. Apakah masih diperbolehkan? Kalau masih diperbolehkan kalau pengajian-pengajian tabligh akbar dan sebagainya. Walaupun pemerintahan sekarang ini kan pemerintahan yang kurang akrab kurang dekat lah dengan pemerintah dengan umat Islam ya. Kemungkinan itu akan dilarang mungkin oleh polisi dan sebagainya. Tapi sejauh yang saya lihat sih itu tidak jadi soal karena Ustadz Abu Bakar Ba'asyir biasa dia dengan pengajian yang terbatas. Ya, jadi kadang-kadang tertutup ya. Jadi di ruangan saja. Jadi jarang sekali dia terlibat dalam pengajian yang tabligh akbar begitu. Kalau misalnya pengajian dan juga tabligh akbar atau apapun kajian lah mungkin yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir, bagaimana caranya bahwa ini masih aman, kategori masih aman, atau mungkin sudah ada cikal bakal untuk mensusupi ya, dengan paham-paham yang ekstremis radikalistis? Iya, sebenarnya kan seseorang menjadi radikal itu kan kalau dia punya dukungan dukungan modal ya. Dia punya uang untuk bisa membeli senjata, dia punya dukungan jaringan. Ini jaringannya sudah tidak ada lagi. Kemudian dia juga sudah tidak memiliki bendahara lagi yang bisa mensupport dia untuk membeli peralatan senjata ataupun untuk membuat pelatihan-pelatihan seperti yang di Aceh di Bukit Jalin tahun 2010. Dan itu adalah debut dia yang terakhir. 2010 itu. Jadi saya kira memang ini pemerintah nggak perlu khawatir. Tapi mungkin polisi kan butuh anggaran sedikit ya untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin punya kesibukan sendirilah mereka. Oke, kalau misalnya seperti ini, oke lah pengajian diperbolehkan tapi pasti dipantau. Nah, tadi kalau dikatakan bahwa pengikutnya sudah tidak ada, meninggalkan dia lah. Tapi adakah loyalis yang kemungkinan bisa kemudian kembali lagi untuk mengikrarkan diri di bawah naungan Abu Bakar Ba'asyir? Loyalis sejauh yang saya teliti sudah tidak ada lagi. Sudah habis semuanya. Loyalisnya sudah, ya boleh dikatakan sudah nggak ada lagi. Lebih banyak orang yang kecewa. Bahkan yang saya khawatirkan kalau dia kemudian membuka pengajian, itu yang datang nanti adalah orang-orang kecewa yang menuntut pertanggungjawaban dia terhadap apa yang dia perintahkan ketika misalnya bom malam Natal, bom Bali, bom Marriott, bom-bom yang lain gitu. Jadi ini menjadi problem, akan terjadi kekisruhan internal di antara itu. Justru malah dilindungi ya, harus diawasi tetap setiap gerak-geriknya. Takut ada yang kemudian ngebahas dendam seperti itu. Nah, baik. Terima kasih Mas Al Qaidar, sayang sekali Pak Ansyad Bayi tidak bisa
bergabung bersama kita dalam dialog ini, tapi tidak mengapa, mungkin nanti kita akan bahas di momen-momen berikutnya. Sesaat lagi pemirsa, saya akan hadirkan kepada Anda mengenai gaya belusukan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini, antara dicibir, ada yang kemudian mengatakan ini bagus sekali. Sebab apa yang mendorong seorang Risma melakukan belusukan ke pelosok-pelosok yang ada di wilayah DKI Jakarta sesaat lagi.